Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 07300 Saya jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Berikut merupakan video yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Mekanika Batuan dengan kode MTT 6202 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pancanita Novi Hartami, yaitu komposisi batuan di Indonesia yang masih belum terkompaksi pada zaman kuarter. Pendahuluan, geologi kuarter atau geologi muda adalah proses serta peristiwa geologi di bumi yang terjadi dalam 2 juta tahun terakhir. Zaman geologi kuarter dibedakan menjadi kala Pleistosen dan kala Holosen. Skala waktu geologi kuarter termasuk bagian dari masa Kenozoikum yang periodenya mencapai 1,8 juta tahun terakhir dan ditandai dengan evolusi manusia. Penyajian data geologi pada geologi kuarter menggunakan peta geologi tematik. Yang berikut yaitu kondisi alam. Batuan sedimen yang terbentuk pada zaman geologi kuarter disebut sebagai batuan sedimen muda. Konsolidasi belum terjadi pada batuan sedimen muda. Selain itu, bentang alam yang ada di permukaan bumi saat ini sebagian besar terbentuk pada zaman geologi kuarter. Bentang alam yang usianya lebih tua dari zaman geologi tersier sangat sulit ditemukan. Karenanya, penafsiran terhadap suatu bentang alam harus didasarkan pada perubahan iklim dan perubahan geologi yang terjadi pada zaman geologi kuarter. Yang berikut yaitu kondisi Indonesia yang berada di daerah tropis. Salah satu jenis iklim di dunia adalah iklim tropis. Iklim tropis dan subtropis terjadi di wilayah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Sementara iklim sedang dan kutub berada di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa. Pengertian iklim tropis adalah iklim yang berada di wilayah khatulistiwa dan bersuhu tinggi sepanjang tahun. Melansir dari gramedia.com, pada iklim tropis, cuaca terasa hangat sepanjang hari atau enggak terasa dingin. Berdasarkan keadaan alamnya, wilayah tropis dibagi menjadi 2, yaitu tropis kering dan iklim lembab. Daerah tropis kering meliputi sabana kering, stepa, dan gurun pasir. Sementara iklim lembab meliputi sabana, hutan hujan tropis, dan daerah yang memiliki musim basah. Selain itu, iklim tropis memiliki 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir dan 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Perubahan suhu antar musim di Indonesia pun tidak begitu signifikan. Selain itu, perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun tidak terlalu mencolok. Di wilayah yang dilewati garis khatulistiwa, perbedaan waktu siang terpanjang dengan waktu siang terpendek adalah kurang dari 1 menit. Kemudian, faktor utama yang pengaruhi iklim Indonesia bukan merupakan suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Rata kelembapan wilayah Indonesia berkisar antara angka 65% hingga 90%. Terdapat beberapa jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebagian besar beriklim hujan tropis yang mempunyai tingkat presipitasi atau curah hujan tertinggi, kemudian diikuti dengan iklim muson tropis serta iklim sabana tropis yang mempunyai tingkat presipitasi atau curah hujan rendah. Yang berikut yaitu Indonesia dan sabuk gunung api di dunia.
Indonesia dan sabuk gunung api di dunia atau Ring of Fire aktif merupakan rantai panjang dari gunung berapi yang ada di beberapa kepulauan di dunia. Busur vulkanik terbentuk sebagai melingkar pasif basin yang kemudian disebut sebagai Ring of Fire. Pada zona tersebut sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi, tepatnya di sepanjang batas lempeng pada Sirkum Pasifik. Ring of Fire kemudian menjadi tempat pertemuan lempeng Pasifik dengan banyak lempeng lain di sekitarnya. Beberapa kali kita mendengar istilah Ring of Fire dan disebut Indonesia berada di dalamnya. Lantas apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah zona seismik dan vulkanik yang paling aktif di dunia. Berdasarkan data-data yang dipublikasikan oleh USGS, yaitu sebuah lembaga keilmuan yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri USA, Ring of Fire digambarkan membujur dari wilayah New Zealand menuju ke arah Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Filipina, Jepang, Amerika, hingga berakhir di negara Peru dan Chili. Jika diamati, praktis hampir seluruh wilayah Indonesia dilewati oleh Ring of Fire. Data dari USGS menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.500 gunung api aktif yang tersebar di seluruh dunia. Hal itu belum termasuk gunung berapi yang berada di dasar laut. Menurut USGS, 500 di antara gunung berapi aktif tersebut telah meletus. Yang berikut yaitu Indonesia dan jalur gempa. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang-gelombang gempa bumi, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Alasan mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi disebabkan oleh beberapa faktor. Sedikitnya dapat dibagi menjadi 3 faktor penyebab gempa bumi dan mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik adalah segmen kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair dan panas. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Inilah mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi yang biasanya disebut gempa bumi tektonik. Yang berikut, Indonesia termasuk jalur Ring of Fire yang sudah saya jelaskan tadi. Indonesia secara geografis terletak pada kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Yang berikut, aktivitas gunung berapi. Indonesia termasuk negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia karena dilewati oleh Ring of Fire tadi sehingga terbentuk gunung berapi. Letusan gunung ini yang kemudian menimbulkan terjadinya gempa bumi yang bisa disebut dengan gempa bumi vulkanik. Hubungan dengan materi geologi dasar dan geologi struktur. Yang pertama, dengan geologi dasar. Dengan kita mempelajari materi geologi dasar, maka kita dapat mengetahui asal-usul dari batuan tersebut. Hubungannya yaitu dari materi yang sudah saya urai tadi, hubungannya dengan materi geologi dasar yaitu pada bagian cara untuk mengenal prinsip dasar geologi dari batuan atau mengenal sejarah terjadinya batuan yang sedang diteliti. Dengan menerapkan ilmu geologi dasar dapat mengetahui proses terjadinya batuan yang terjadi pada masa lampau. Kemudian geologi struktur. Dengan mempelajari geologi struktur, maka kita dapat untuk mengetahui struktur dari batuan yang diamati. Dengan mempelajari geologi struktur, maka pemahaman dari struktur geologi dapat mengetahui deformasi batuan. Yang berikut, hubungan dengan Ganesha bahan galian. Hubungannya terdapat pada bagaimana bahan galian tambang terbentuk yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik seperti emas ataupun tembaga, dan juga akibat dari aktivitas iklim yang menyebabkan terjadinya pelapukan seperti bahan tambang nikel. Hubungan dengan fisika dasar dan mekanika teknik. Hubungannya terdapat pada bagian sifat dari batuan yang terbentuk. Pada batuan
yang terbentuk terdapat gaya-gaya yang bekerja, sehingga mempelajari fisika dasar maka kita dapat mengetahui sifat batuan, arah gaya yang bekerja. Dari arah gaya yang bekerja maka dapat mengetahui tegangan maksimum dari batuan. Ini merupakan daftar pustaka dari materi yang saya bahas.